Kalau suka dukanya ada beberapa ya saya banyak teman-teman juga yang mungkin keluhannya ada customer yang gue kok nggak bisa ya ketemu customer yang cerewet bla 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 gitu, banyak yang cerita gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka ketemu sama customer yang cerewet justru, yang aware banget sama rambutnya, karena dari situ mengindikasi bahwa dia hafal bener rambutnya mau dijadiin apa dan karakter rambutnya seperti apa. Jadi biasanya setelah kecerewatan itu berlangsung, saya semakin tahu kemauannya dan semakin runcing keinginan itu seperti apa sih, pengennya detail gitu. Kalau bicara tentang karir saya dari yang profesi yang udah menghasilkan uang gitu istilahnya. Awalnya itu memang saya ngeband nih dulu. Ngeband dulu tahun 96 itu bareng Coklat, ada band Bandung, nama bandnya Coklat. Di situ saya menghabiskan sekitar 11 tahun sampai 2010. Saya sebagai drummer di situ sudah. Coklat itu pada saat itu sampai saya tidak bergabung lagi itu udah menghasilkan 5 album reguler dan 2 album tematik dan 1 album kompilasi. Pada saat keluar dari band Coklat, di situ saya sempat memutuskan untuk bekerja. Kenapa bekerja? Kalau waktu itu sih saya mikirnya sederhana, lagi malas mikir. Jadi kalau kita bekerja menjadi karyawan biasanya kita tinggal tunggu perintah atasan. Atasan bilang A, kita kerjain apa yang mereka minta. Dan itu berjalan sekitar 9 tahun sampai pandemi. Pandemi kemarin 2020, terus saya dikontrak setahun lagi sampai 2021, dan itu berakhir di tahun 2021. Dan sebenarnya di masa-masa berakhirnya di saya menjadi karyawan itu sempat saya dirumahkan waktu itu tahun 2000. Waktu itu kan emang ya nggak Indonesia aja, seluruh dunia itu gempar lah ya dengan kehadiran pandemi itu. Terus di situ saya memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa padahal waktu itu, tapi memang kebetulan juga memang ada tawaran untuk megang satu barbershop, dan akhirnya sampai sekarang. Ya kalau balik lagi menceritakan tentang awal karir di band, itu berjalan dari 1996. Itu dulu itu Coklat itu salah satu band menurut saya nggak punya masa depan, karena pada saat itu kita bandnya cuma band inaugurasi di kampus-kampus gitu, di satu kampus, karena waktu itu personelnya satu kampus semua. Dan berjalan sedemikian rupa, dan bisa dibilang Coklat itu salah satu band yang hokinya bagus ya, maksudnya keberuntungannya tuh tingkatannya level dari kalau 0 sampai 10 ya 8, 9 lah gitu, karena nggak makan waktu lama, semua serba kebetulan. Dari mulai tadinya cuma iseng-iseng doang main band di kampus, dan akhirnya iseng-iseng juga bikin lagu, dan iseng-iseng juga masukin ke radio, iseng-iseng juga manggung di satu event yang lumayan cukup gede waktu itu di Gor Saparua. Terus pada saat itu juga beruntungnya ada produser yang ngeliat, dan kebetulan kita membawakan lagu sendiri pada saat itu, dan mulai kontak-kontakan, nah di situ awal karir dia Coklat itu naik di situ. Dan
Dari mulai kompilasi, ada tawaran untuk kompilasi, itu bareng Padi, bareng Kafein, bareng Wong, bareng Opus, bareng apa lagi ya? Lupa. Ada 10 band di situ. Dan akhirnya setahun kemudian setelah itu 98, 99 itu kita menawarkan ulang demo-demo lagu-lagu yang belum pernah kita bawain sebelumnya dan baru kita bikin, terus kita tawarkan. Kebetulan juga diterima, kebetulan juga dikontrak. Waktu itu awal dikontrak 4 album dengan 2 album opsi. Terus kebetulan setelah itu pun diterusin untuk 4 album berikutnya, tapi sayangnya di album kelima, setelah album kelima diluncurkan, Kikan waktu itu memutuskan untuk keluar dari band, dan saya juga akhirnya sebulan kemudian tidak bergabung di band Coklat lagi, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi karyawan di tahun 2011, dan pada saat bersamaan juga di situ tiba-tiba ya karena kan saya sama Kikan masih kontak-kontakan, masih ya karena teman main kan, teman kampus gitu ya, teman inilah, teman jalan-jalan lah ya, maksudnya udah ya, teman kemana-mana tuh selalu ada dia. Akhirnya dia memutusin untuk bikin band lagi yuk gitu, ayo, tapi gue nggak mau bikin band yang dari nol banget, karena bukannya tidak mau fighting lagi, tapi realistis aja ya, maksudnya pada saat itu saingannya udah sangat banyak. 2011 terus saya ngasih ide ke Ikan, gimana Ki kalau enggak lu aja yang bikin prosesnya, dengan kata lain lo bikin proyek solo aja, memakai nama lu sendiri. Nantinya akan ada konsep Kikan and the Band, itu seperjalanan lo ngebentuk si proyek itu gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini terus-terusan tuh manggungnya, terus-terusan. Terakhir itu ya sebelum pandemi, di saat pandemi pun kita sempat 2020 bulan Februari itu terakhir manggung ya, proyeknya Kikan, sampai kemarin 2022 bulan Februari lagi kebetulan ya, bulan Februari lagi itu untuk pertama kalinya setelah vakum 2 tahun tidak ada job, tidak ada kerjaan karena pandemi, Kikan udah mulai manggung lagi, dan insya Allah kedepannya lancar, ada terus, amin.